Anda boleh tuliskan kalau kamu malu mau bercakap dengan mikrofon. Jadi selepas saja Pastor Frankie punya perkongsian, kamu boleh bertanya apa saja soalan berkenaan dengan presentasinya dan juga presentasi Pastor Erwin yang tadi. Ya, silakan Pastor. Oke, selamat hari Sabat semua. Selamat. Terima kasih Pastor Erwin sudah bagi ruang ini kepada saya. Jadi sebelum saya teruskan, saya mau offer saya punya 250 khas untuk yang ada bawa tulang rusuk. Karena kita punya tuan pengurus ini senyum-senyum sudah. Jadi antara Pak Sawinta ataupun Melvin, Melvin boleh. Karena kalau mau pakai itu kan itu yang pernah itu pun Pak Papis juga bisa. jadi si Mrs. Erlin tidak kecewa kalau 250. Ya. Itu gapus itu akan lebih erat dan Oke, terima kasih. Kita akan coba dengarkan dari surat penerbitan. Saya bawa tajuk mencintai hingga terluka. Jadi mencintai hingga terluka. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur karena kami terus dituangkan berkat-berkat surgawi melalui kesaksian-kesaksian dan perkongsian. Saat ini hamba-Mu mengungsikan apa yang saya sudah terima dari Yesus Kristus yang terbaik untuk dikongsikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mencintai hingga terluka adalah satu perbuatan yang luar biasa dan patut dipuji, itulah tidak? Amin. Amin. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana mencintai, mengasihi yang tidak layak untuk dicintai. Kita punya Pak Riz atau Bapak Riz. Dan nama baru dia harus sampaikan dengan seberang. Pak Kris. Ya senyum-senyum sudah kalau berbicara soal cinta. Oke, jadi bagaimana kita mencintai yang tidak layak untuk dicintai? Oke, bagaimana mencintai mereka yang tidak layak untuk dicintai? Tidak mungkin seseorang ataupun seorang pasangan pria dan wanita dapat menikah kalau bukan karena saling mencintai. Saling mencintai, apalagi sampai terluka oleh karena cintanya. Jadi sekarang saya akan mengungsikan beberapa kisah cinta luar biasa. Siapakah mereka ini? Oke, yang pertama kita lihat siapa nama? Coba mau sebut nama ini. Yusona. Hampir ya. Yusona tinggal dengan suami yang paling baik di seluruh dunia yang tidak memandang cacat dan tinggi badannya. Mereka menemukan cinta yang indah dan normal. Gimana Pak keluarga? Ini luar biasa ini, cinta tidak mau diukur dengan sama tinggi. Tapi biasa Bapak suka pasangan yang lebih tinggi atau lebih rendah? Yang sedang-sedang saja. Saya tidak tahu gimana yang sedang. Tidak tinggi, tidak rendah. Oh tidak, ini tidak. Kalau itu jawaban dari wanita. Kalau dari Abang. dari abang dong. Iya. Kalau dari wanita pula jawabnya lelaki yang rendah atau yang tinggi? Yang tinggi. Oh yang tinggi. Abang dong. Ingat ya. Oke. Dia tinggal dengan suami yang baik di seluruh dunia, tidak memandang cacat tinggi badannya. Mereka menemukan cinta yang indah dan normal. Kita perhatikan mereka, wah sungguh bahagia, memang bahagia. Saya kira ini memang bahagia. Dan satu lagi, seorang tentara yang handsome. Dia berencana untuk menikahi kekasihnya setelah selesai bertempur atau selesai berperang. Tetapi di Irak lelaki ini dalam satu pertempuran dia telah mengalami derita parah, luka terbakar yang sangat hebat, luar biasa. Jadi apa yang berlaku dia tetap teruskan rencana pernikahan mereka, walaupun wajah
yang tidak handsome lagi. Seluruh tubuhnya melepuh akibat terbakar dan nyaris seperti bukan manusia lagi. Tetapi kekasihnya tetap menantinya. Luar biasa ya. Menantinya dan dia bersedia menerima dirinya apa adanya. Nah, inilah cinta yang dia kasih. Sudah saling mencintai. Apapun yang terjadi, mereka tetap mau menikah. Mereka tetap melanjutkan rencana awal mereka, yaitu menikah seusai perang. Jadi ada ayat di sana. Kasih menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, berpengharapan atas segala sesuatu, dan sabar terhadap segala sesuatu. Dan inilah kegenapan dari bukti cinta mereka berdua. Ada lagi mereka ini pasangan yang memang sakit dengan yang lain, tapi mereka tetap terus mencintai dan terus mau menikah, dan mereka menikmati pernikahan walaupun hidup mereka tidak bertahan dan akhirnya mereka mati, tapi mereka menikmati karena cinta, ya, karena cinta. Dan ada lagi satu perkongsian di sini, keluarga, namun istrinya sangat rendah sekali karena tidak punya anggota kaki yang boleh membuat mereka selevel, ya, tinggi bersama dengan keluarga mereka. Perhatikan, dia melahirkan anak yang sempurna, luar biasa sekali. Semua ini adalah karena cinta. Ya. Ia melahirkan bayi yang sempurna. Dia merawat bayinya, memandikannya, menggendongnya, dan memberi susu kepadanya. Luar biasa sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sering disebut sebagai ayat apa? Ayat emas, dan ini seharusnya sudah dihafal. Tidak boleh tidak hafal, karena ini adalah satu-satunya ayat yang sangat luar biasa yang membuat kita mengenal cinta itu seperti apa. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Inilah yang membuat saya secara pribadi, saudara. Inilah yang membuat saya melihat betapa menderitanya Yesus Kristus demi saudara dan saya. Kasih Yesus itu luar biasa sekali. Kasih agape Yesus itu luar biasa sekali. Satu keadaan yang sangat sakit yang dirasakan oleh Yesus sebagai manusia biasa itu adalah di mahkota ini duri. Jadi bukan mahkota yang biasa-biasa saja dimasukkan ke dalam ke atas kepala kita, tapi sudah dimahkotai, ditekan lagi dan segala isi sampai ke tulang, rasanya bukan biasa-biasa, itu sakitnya luar biasa. Dan bila saya ingat lagi penderitaan Yesus ketika dia mengangkat salib dan tiga hal ini dipaku kedua belah tangan dan dipaku kaki, saya percaya jari, tulang retak, patah oleh karena paku. Saya tidak tahu berapa panjang paku itu, tapi memang sangat mengerikan dan sangat sakit. Dan inilah yang Yesus tanggung bagi saudara dan saya. Ya, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1. Jadi inilah yang memicu semangat saya, kenapa saya rindu untuk melayani kita, rindu untuk melayani Tuhan, karena Yesus sudah berikan yang terbaik untuk kita semua. Ada siapa-siapa kita di sini yang mau minta lagi yang lebih baik daripada apa yang Yesus sudah berikan? Tuhan, berikan saya yang lebih baik lagi. Tidak ada yang lebih baik, saudara. Sudah itulah yang terbaik. Kita perhatikan di Testimonies for the Church di 5 halaman 170. Tadi juga kita simpulkan di sini. Kita baca ya, salah satu dosa yang paling umum, paling ngeri akibatnya ialah sifat tidak mau mengampuni. Betapa banyak orang yang berjiwa dendam tetapi sujud di hadapan Allah untuk berdoa, meminta pengampunan, sama seperti mereka mengampuni orang lain. Sesungguhnya mereka tidak memahami arti doa seperti itu. Kalau mereka mengerti, maka mereka tidak akan berani mengucapkannya. Kita bergantung pada pengampunan, kemurahan Allah tiap hari, tiap jam. Jadi bagaimana mungkin kita getir jahat
getir dan jahat terhadap sesama kita, orang-orang berdosa. Cara kita berdosa di hadapan Tuhan. Tapi Yesus telah menanggung beban berat dosa yang harusnya kita yang mendapat kutuk itu. Tapi Yesus sendiri yang tanggung. Luar biasa sekali cinta Yesus. Saya tidak ada kata-kata lagi. Saya sudah kehabisan kata-kata yang boleh saya beritahu teman-teman di luar sana. Hanya ada seorang sahabat yang mati untuk kamu, dan dia mengasihi kamu, mencintai kamu. Itu yang saya mau. Kerinduan saya mengungsikan ini kepada orang lain. Saya tidak melihat saya pendeta, saya sebagai guru, atau saya sebagai anggota biasa. Saya tidak lihat itu. Tapi saya mau semua orang tahu apa yang saya tahu tentang Yesus, apa yang Yesus telah lakukan. Amin. Amin. Luar biasa sekali. Jadi saudara, kita juga boleh baca nanti di, saya hanya sebutkan ayat-ayat di 1 Yohanes 4:7, di 1 Yohanes 4:20, Matius 6:14, Matius 11:25 dan 26. Luar biasa. Jadi saudara, segala kepahitan, akar pahit, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni. Wah, ini bagus sekali ayat ini. Efesus 4:31-32. Pagi ini sejak kemarin, pagi ini saya termis mendengar ayat hafalan yang disampaikan oleh anak-anak kami di rumah. Setiap pagi anak-anak tidak akan pernah ketinggalan untuk tidak menghafal satu ayat setiap pagi. Sekurang-kurang paling sedikit 3, paling banyak 5 yang mereka menghafal. Luar biasa sekali. Karena mereka sangat mencintai Yesus. Jadi sang juru selamat di dalam kitab Yohanes 3:16, Yesus Kristus rela berkorban mati di kayu salib akibat dosa-dosa saudara dan saya. Jadi ini yang patut saya banggakan. Tidak ada yang saya bangga. Saya tidak bangga dapat artu. Saya tidak bangga punya R25. Yamaha R25. Saya bangga hanya memiliki Yesus. Amin. Tapi karena Abang Riz bagi saya peluang untuk idea ini dan memilih untuk sama-sama punya R25. Wah, pandai juga bangga sedikit di atas jalan raya. Pandai juga minta puji kadang-kadang. Sekejap saja. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Tapi saya senantiasa bangga karena apa yang kami bangga setelah saya punya motorcycle besar. Saya dengan Pastor Abang Riz, wah ini kita punya rapat gereja Baptist Church di Kas, di Kota Kinabalu, telah berkonvoi pergi ke Rana waktu itu. Kami jumpa orang edar buku, wah enjoy. Bertemu dengan tim rider yang lain juga ramai-ramai, ambil peluang bergambar bersama-sama. Wah luar biasa sekali. Ya Mas Amin, luar biasa sekali. Tidak hanya bangga pandu motor besar, tetapi bangga oleh karena kita dapat menyaksikan siapa Tuhan yang kita kenal melalui buku dan majalah yang kita. Oke, kita tinggalkan itu. Ini siapa ini? Mana satu? Siapa? Yang mana? Ini dua-dua. Ini siapa ini? Siapa yang kenal? Yang kenal diam-diam, yang tidak kenal yang saya mau tanya. Ini siapa Pak Bang Ron? Ex-girlfriend kali, Oh, ex-girlfriend. luar biasa. Saya selalu dulu bilang suami. Oke, pastor, hadiah. Tapi tidak hadiah. Besok baru ada hadiah. Oke, ini istri kesayangan dan anak yang ketiga. Yang membanggakan saya ini anak kami yang ketiga ini sekarang berumur sudah darjah 2. Tapi sejak dari kecil mulai 5 tahun itu mereka sudah dilatih untuk canvassing. Kalau ibunya pergi canvassing, dia bawa sama-sama pergi canvassing. Bawa buku dan jual buku dan kongsikan buku-buku kesehatan dan sebagainya. Amen. Jadi setiap kali istri mau keluar, ini anak mau sajadah itu, mau sajadah itu. Dan ini anak kedua kami. Iya anak kedua. Ini namanya Vera. Dia juga sejak dari kecil sama mereka semua ini dididik dengan bagaimana berfungsi
kebaikan kepada orang lain melalui buku. Wah, dengan gagahnya bawa bag, bawa buku kesehatan, pergi canvassing dia. Berhasilkah dia jual buku? Kamu yakin dia berhasil jual buku? Gimana Pak Enos? Berhasil atau tidak? Berhasil. Berhasil. Buktinya mari kita lihat. Wah, luar biasa. Salam dulu kita. Berhasil. Hadiah. Luar biasa. Jadi dia berhasil. Tapi ada abang LI yang lebih veteran yang sebenarnya ikut dia. Dia ambil pengalaman dan lihat saja dia boleh kongsikan tanaman herbal kepada kawan-kawan yang dikunjungi. Nah, ini abangnya yang paling tua. Pun canvassing bawa buku kesehatan dan kongsikan ke rumah-rumah. Nah, ini dia sendiri sudah terbiasa. Jadi sekarang itu yang saya katakan kemarin, Fanuel 2-3 tahun dari sekarang mungkin akan sama-sama bertambah lagi kenalan Abang Pastor. karena Amin. dia akan lebih apa tadi kata-katamu saya ingat kembali kata-kata dia yang terakhir tadi. Benar. Siapa yang masih ingat kata-kata dia terakhir? Rugi dia bilang kan, rugi kalau tidak kenal ramai pastor. Jadi ini bakal pastor kita doakan. Amin. Jadi luar biasa sekali. Bukan itu saja, tapi Tuhan menghendaki agar kebenaran ini dibawa sangat dekat kepada seseorang. Dan ini hanya dapat terjadi melalui pelayanan orang. Oke. Jadi inilah gambar-gambar yang dikongsikan, kongsi buku. Tidak perlu berkorban banyak. Kita hanya kongsikan. Ini tidak bercerita tentang agama, tidak bercerita tentang siapa kamu, tapi ini bercerita tentang kebenaran yang kita miliki dari Yesus dan kongsikan. Itu saja, tidak berbicara tentang doktrin, tentang agama, tidak berbicara soal. Jadi ini senang sekali mencari sahabat. Anak sudah semakin membesar. Ini tadi yang paling terakhir tadi itu, yang ketiga, sudah terbiasa dan dia ikut edar buku, kongsikan di rumah-rumah. Tidak ada orang, dia letakkan buku saja di tepi. Ya, ini ibunya jumpa orang bersama anak kami yang ketiga ini. Happy sekali karena membawa buku. Ya, yang kemarin, petang kemarin, ini kami punya ini paling santai kalau bawa pandu motor. Saya pikir saya lah yang paling katut lah ini dia bilang karena motornya berapa? 25. Udah tidak punya R ya Pak? Tidak. 125. Sesuai. Tapi setelah saya benarkan dia di depan dan saya paling belakang, saya merasa bagaimana rasanya berada di paling belakang dan motor yang bersisi 250. Bayangkan, coba di depan itu semua yang 125. Coba bayangkan bagaimana perasaan kalau abang pandu motor 25 atau 1000 cc. Biarkan mereka duluan. Apa perasaan abang? Saya belum dapat bayangkan sebab saya belum ada motor. itu tanda-tanda Mau ada motor. mau ada motor. Mau ada Ya. motor. Harus itu Kita doakan. Oke, jadi kami sangat satu tim, kompak sekali. Kami singgah karena kami punya grup namanya apa tadi Pak? Handle ya? Handle. Kami dibagi tugas oleh Pastor Rena edar buku di Nambayan. Dan selepas itu, nanti saya cerita dulu. Edar buku di Nambayan. Habis buku kami. Kami teringat lagi mau kasih buku, tetapi bukunya ada sama tim medik di dalam bus. Jadi tidak mengapa. Inilah pengalaman kami jumpa orang, mereka happy. Kalau kita datangi orang dari jauh saja, kasih keluar gigi. Ini rahasia, saya mau kasih tahu. Jangan jumpa orang poratom. Coba satu orang, bangun mari sini Bang. Saya suka dia, bangun dia, apapun dia boleh buat. Bagaimana rupa yang poratom. Jumpa orang tapi poratom. Oh ya, betul. Pandang. Ya.
Terima kasih Bang. Terima kasih jasa sekali. Cobalah kamu datangi orang di pasar lagi duduk-duduk kamu datang. Apa perasaan Tuhan? Tapi kamu datang. Keluar gigi. Halo, selamat pagi. Ini bukunya ya, baca. Pasti. Harus dibaca. Jadi kita bergambar ini senyuman apa? Kita punya Pak Patua lah, kami katakan Pak. Pakistan. Oke Pak Pakistan, begini. Kemarin kan kita lewat, jadi dipikirnya Bapak ini Pakistan. Tapi karena giginya yang luar biasa, Dusun di Mama. dusun di Mama. Jadi itu sebabnya dia dapat gambar seperti ini. Saya langsung saya ambil gambar kan. Nah, begitu. Jadi ini dia. Oh, rupanya saya pun ada di sana waktu itu. Jadi ini di pasar. Kami happy sekali. Nah ini kami. Sebenarnya apa yang kami lakukan ini, saudara yang lain juga kami lakukan hal yang sama, betul atau tidak? Iya. Cuma hanya saya mampu gambar yang kami saja. Jadi kami masih ada kesempatan untuk dengar kesaksian kami. Oke. Baiklah. Ada lagi. Saya masuk di Speedman. Saya kira mau bagi buku, tapi dia bilang, oh saya sudah dapat ini buku. Dia tunjukkan, ada 3. Siapa yang kasih? Teman yang sana, dia bilang. Dia tunjuk di luar sana, saya tampak Pak Wiji yang dia lihat di luar sana. Dia sudah duluan kasih ini buku. Jadi ada diambil gambar tadi, saya bilang, tidak ada. Mari kita ambil gambar. Makanya ada gambar di sana. Oh. Jadi terima kasih Pak Wiji sudah duluan kasih ini bukunya. Langsung 3 dia kasih sekali. Kenapa bagi 3? Karena saya ada kawan lagi, dia tanya, ini perempuan, dia tanya, dia bilang, ini buku apa? Dan untuk apa? Saya hanya katakan buku ini adalah bahan bacaan. Baca dan ini pasti akan bermanfaat untuk kamu. Kalau ada kawan-kawan yang lain yang 2 lagi sisa itu kasih. Saya tambah lagi 1 itu Pak, 1 waktu itu. Karena tinggal 1 di tangan, saya tambah lagi 1. Jadi semua kita terlibat, tidak ada yang tidak terlibat. Amin. Semua kita terlibat. Amin. Amin. Jadi saudara, engkau tidak perlu menunggu akan waktu yang baik atau berharap mendapat kepintaran yang luar biasa baru pergi bekerja bagi Al-Masih. Betul atau tidak ini? Jadi jangan tunggu. Ada satu cerita, mungkin ada sudah yang pernah dengar, tapi biarlah saya ceritakan sekali lagi secara singkat dan cepat. Ada seorang anak muda yang selalu diajak oleh seorang pendeta untuk melayani Tuhan. Tapi anak muda ini selalu katakan, tidak ada waktu Pak, tidak ada waktu. Sampai akhirnya dia jatuh sakit yang berat. Dan dia hidup sekarat di hospital dan dia minta dilawat dan minta didoakan. Pendeta ini datang dan bila pendeta ini datang, kamu tahu apa yang terjadi? Pendeta ini datang, dia membawa sesuatu. Dia membawa sesuatu untuk dia letakkan di atas meja anak muda ini. Dan kamu tahu apa yang dia letakkan di sana adalah sekuntum bunga yang lain. Dia letakkan. Tapi anak muda ini belum perasan waktu itu. Jadi ketika anak muda ini mengatakan kepada pendeta, Pak, tolong doakan saya. Selepas ini kalau saya sudah sembuh, saya akan melayani Tuhan. Titik, itulah sudah yang saya mau lakukan. Tetapi setelah pendeta ini mendoakan dia dan amin, dan pendeta itu pun pergi. Lalu anak muda ini sempat memanggil pendeta, Pak pendeta, jangan dulu pergi. Kenapa? Ada lagi yang perlu saya bantu, kata pendeta. Saya mau bertanya. Saya sadar dan menyadari sekali bahwa kamu membawa sesuatu dan kamu letakkan di atas meja saya. Kenapa kamu membawa bunga yang layu? Kenapa kamu membawa bunga yang layu? Lalu pendeta ini katakan, barulah dia datangi anak muda ini. Masih ingatkah kamu selalu datang di rumah kamu dan mengajak kamu untuk ikut melayani? Iya, saya masih ingat. Lalu apa yang terjadi? Pendeta ini katakan, setiap kali saya mengajak kamu, kamu selalu memberi alasan, saya masih sibuk. Tunggulah, nantilah. Saya belum raih apa yang saya mau.
Tapi sekarang kamu sudah sakit dan kamu mau minta didoakan supaya kamu sembuh dan baru mau melayani. Itu sebabnya keadaan kamu ketika kamu akan sembuh nanti tidak akan sama seperti waktu kamu masih sehat sebelum sakit. Itu sebabnya saya membawa sekuntum bunga yang lain. Jadi jangan berikan sekuntum bunga yang lain kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan kita berikan sekuntum bunga yang lain kepada Tuhan. Kita ini masih bertenaga. Ini tim Right Lagu Seberang ini semua punya tenaga yang luar biasa. Amin. Masih muda, masih bersemangat dan boleh dikongsikan. So itu sebabnya saya percaya kita semua yang datang hari ini di tempat ini, kita semua benar-benar mau mengatakan kepada Tuhan, gunakanlah saya seadanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Itulah yang dilakukan. Puji Tuhan dan luar biasa. Pelayanan yang terakhir, pekerjaan ini terakhir harus disampaikan sekarang seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia harus menerima terang kebenaran melalui satu pelayanan evangelisasi sabda itu melalui buku-buku dan majalah. Satu janji yang ada di dalam seorang penulis yang saya banggakan dalam tulisannya mengatakan begini: jika Anda telah memberi diri Anda kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan, Anda tidak perlu cemas akan hari esok. Jadi melayani Tuhan itu tidak selamanya dibayar gaji. Nah, ini yang saya betul-betul tahu bahwa melayani Tuhan ini tidak selamanya harus dibayar gaji. Malah lebih banyak pengorbanan yang kita berikan. Betul nggak tidak? Luar biasa sekali. Jadi ini semua terjadi kita lakukan oleh karena cinta Yesus itu tidak mengenal, tidak mengukur dengan segala sesuatu yang dipandang manusia itu sempurna. Tuhan tidak lihat itu, tetapi Tuhan mau kita melayani dan kita tidak perlu bimbang. Tuhan akan sediakan. Itu sebabnya anak-anak kami di rumah kami latih mereka untuk saya kongsikan sedikit. Karena istri saya memang dia suka kongsikan buku-buku dan majalah. Dan di rumah ada tabung penyangkalan dan kita latih anak-anak kita untuk masukkan tabung, isi tabung itu untuk pelayanan buku. Jadi itu tidak harus ada di dalam rumah kami. Jadi anak-anak kita bagi mereka setiap bulan kami bagi mereka uang. Saya bagi uang kepada istri dan istri yang akan berikan kepada anak-anak. Jadi itulah belanja mereka. Jadi mereka tidak akan pernah minta uang. Kalau mereka membeli sesuatu di luar kemampuan mereka yang sesuai budget yang kita kasih, mereka baru minta. Jadi istri sudah atur semua itu. Dia kasih dan anak-anak boleh gunakan uang. Tapi setiap kali mereka punya uang, mereka akan isi tabung itu. Ini hari ini mami dia kata, saya kasih 3 ringgit yang masuk untuk penginjilan buku dia. Luar biasa. Ini yang dilakukan, ini yang diterapkan. Dan ini amalan yang terjadi dan saya mau kongsikan sangat sukses dan sangat diberkati. Inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dalam pelayanan kepada Tuhan tidak perlu ada kesedihan. Kalau mau sedih-sedih, cari Abang Don. Karena senyumannya luar biasa sekali. Nampak saja ceria kita. Semua kita senyum. Ya, semua kita. Coba saya melihat semua senyum. 1, 2, 3. Mau lihat semua senyum. Ini satu ini. Itu dibuat-buat itu, Pak. Iya benar. Ini buat-buat. Memang dia main-main. Coba senyum. Orang jadi takut. Senyumlah yang sewajarnya begitu, kan? Betul kan? Tapi gurau-gurau saja, jangan tekan kita. Oke, jadi mari kita lihat satu-satunya pekerjaan yang sangat penting ialah membawa hasil penerbitan keluar untuk disebarkan yang mana menuntun orang kepada firman-Nya. Amin. Luar biasa sekali ini. Saya tidak akan baca lagi. Tapi sudah diterima ini. Ada 1 slide. Melalui penerbitan kita menabur benih kebenaran dan sebagai satu saluran membawa banyak jiwa-jiwa kepada Kristus. Setiap murid Yesus dapat mengambil bagian dalam tugas. Jadi setiap kita mengambil bagian tugas. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terkecuali. Semua terlibat. Kemudian bawalah risalah, majalah dan buku-buku yang dipilih di mana saja Anda pergi dan
Itu adalah satu kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Wah, luar biasa. Abang Chris punya pasukan lagu itu, hidup adalah kesempatan. Ini Bapak Enos juga belum jadi bapak, tapi disebut-sebut bapak. Kenapa itu? Tidak tahu bagaimana Pak minta panggil dia bapak, bapak padahal belum menikah. Belum menikah kan? Itu galakan sudah dipercepat. Oke. Amin. Ayat yang terakhir yang saya mau kongsikan kepada kita. The biggest difference between money and time, you always know how much money you have, but you never know how much time you have. Bagus sekali dikatakan. Mari kita ambil ini sebagai apa? Kalau duit di dalam dompet kita, kita tahu berapa banyak. Tapi kalau waktu, saya tidak pernah tahu berapa lagi sisa waktu yang saya ada untuk Tuhan. Kalau duit itu saya tahu. Berapa di bank, berapa di dompet saya sekarang di bank, saya tahu. Tapi kalau mau waktu saya untuk Tuhan, saya tidak pernah tahu. Jadi selagi ada waktu dan kesempatan, mari kita melayani. Jadi kalau boleh, cinta kita itu cinta seperti Yesus, mencintai hingga terluka. Yesus bukan hanya terluka, tapi mati di kayu salib. Itulah kebenaran kita. Amin. Amin. Oke, itu saja slot dari penerbitan. Semoga kita majukan penerbitan kita sampai Yesus datang. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Kalau ada salah dan silap yang terlanjur kata, saya minta maaf ya. Karena kita ini adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Hidup ini Oh, nyanyi Pak. adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Puji Tuhan. Amin. Itu dia satu panggilan untuk kita. Jangan sia-siakan peluang dan masa yang diberikan, apapun talenta, apapun karunia rohani yang Tuhan berikan kepada Anda. Walaupun Anda rasakan hanya satu saja talenta yang kamu ada, gunakan itu. Kalaupun talenta Anda bermotosikal, gunakan talenta Anda itu untuk mendekati sahabat-sahabat yang mungkin mempunyai minat yang sama dengan kita, untuk memimpin mereka kepada Kristus.